Alhamdulillah kita bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita sudah masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa di tanah air, yaitu Al-Quran Menjawab. Nah, tema kita kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara saya Raka, mengenai penguasa bumi. Siapa sih penguasa bumi? Ada yang tahu nggak? Wah, berarti kita harus menyimak penuturan dari Cak Nur. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan. Maksudnya sudah ada nih, ada Cak Ayub dan juga Cak Rocky yang sudah siap menghantarkan ayat-ayat Allah, wahyu yang kaitannya dengan tema kita kali ini. Ibu-ibu juga terima kasih kehadirannya dari Majelis Taklim Cahaya Insani Jati Asih Bekasi. Masih macet nggak di sana, Bu? Masih, tapi kalau subuh begini mah lancar. Makanya kalau mau aktivitas keluarnya subuh, ya. Habis sholat subuh langsung keluar. Nggak tahu deh kemana, terserah deh. Biar nggak kena macet. Yang di sebelah kiri saya dari Majelis Taklim Darut Thayyibah dari Tangerang. Selamat datang, terima kasih. Jangan ngantuk ya, Bu. Iya, insya Allah. Apalagi kalau kita udah bicara mengenai penguasa bumi. Kita ingin tahu, langsung saja kita panggilkan Cak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, guru-guru saya. Cak Nur, Ya. gimana sehat-sehat ya? Kenalkan, saya penguasa bumi. Walah, ini toh ternyata penguasa bumi. Cak Nur, tema kita penguasa bumi. Ya. Tadi saya sempat nanya sama ibu-ibu, penguasa bumi siapa? Allah, katanya gitu. Terus ibu-ibu di sini nggak jawab. Sebetulnya siapa penguasa bumi ini? Ya, siapa menurut siapa? Kalau menurut ibu-ibu, menurut pemirsa di rumah mungkin beda. Saya bicara menurut Allah. Siapa penguasa bumi menurut Allah, bukan menurut kita loh. Baca dulu supaya nggak salah paham. Ya. Surat 6 165. Itu penguasa bumi. Bahasa Arabnya nggih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. ulang lagi. Dan dialah Allah. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. Kamunya siapa? Manusia. Manusia itu penguasa bumi, dikasih oleh Allah kesempatan untuk mengelola bumi, untuk memelihara. Lanjut. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Nah, makanya ada khalifah juga. Rasulullah khalifah loh. Ada juga yang pengikut. Ada derajat ini. Terus Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. pemirsa di rumah dan juga studio Cak Sarul, ternyata Allah berfirman bahwa penguasa di bumi ini kalian, kata Allah. Kalian yang mana? Yang oleh Allah diberikan, kalau dalam bahasa pemerintahnya ini, ya, surat perintah, surat tugas, penyerahan kekuasaan, ya, bahwa manusia ini dikasih kekuasaan oleh Allah, diserahkan kekuasaannya. Tetapi ketika manusia di dalam menerima kekuasaan itu, dia ngawur, tidak sesuai dengan apa menjadi rule-nya Allah, menjadi hukumnya Allah, ya dia akan disikat oleh alam. Itu. Jadi kalau penguasa itu memang berkuasa banget sudah. Nggak ada orang lain yang mengalahkan terhadap orang itu.
yang ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa bumi itu. Tetapi ketika dia bermasalah dan orang lain nggak kuat untuk melawan dia, alam yang digerakkan oleh Allah mengikat dia ini, gitu Cak. Maka oleh Allah tidak semua orang dijadikan penguasa, tetapi orang-orang pilihan yang oleh Allah diketahui bahwa dia memang layak untuk menjadi penguasa bumi atau pemimpin atau khalifah. Maka ada derajat-derajat orang-orang itu, ada yang jadi khalifah dan juga ada yang menjadi pengikut. Rasulullah itu khalifah, para sahabat pernah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Ada yang bisa mengatakan pemimpin, bisa mengatakan wakil, atau bahkan bisa mengatakan pengganti tugas. Itu khalifah. Coba Mas Ayub dibaca surat 10 ayat 14 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi. Terus Min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. jadi khalifah atau khalifah bisa menggantikan pengganti. Pengganti itu begini, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu, guru-guru saya. Ini ada seorang imam lagi proses mengimami, kemudian mendadak terkena stroke atau penyakit. Dia jatuh kan, masuk berhenti imamnya. Sebenarnya harus jalan kan? Yang mengganti siapa? Yang di belakangnya sudah setel, yang punya ilmu hampir-hampir. Itu begitu jatuh, inilah juga khalifah, pengganti tugas, bukan pengganti fisik. Oke? Pengganti tugas hanya sampai dengan waalaikumsalam, udah dia nggak bisa lagi untuk mengganti fisik ini, dan tugasnya sudah beda-beda. Nah, manusia pemirsa oleh Allah dalam tanda kutip dijadikan pengganti untuk melanjutkan tugasnya, atau wakil, atau khalifah itu dianggap pemimpin di muka bumi. Tentu orang ini adalah orang-orang pilihan, itu orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah, dan orang-orang ini diangkat oleh Allah bisa dengan sistem kebersamaan orang banyak atau ditunjuk langsung, macam-macam sistemnya, whatever itu. Tapi yang penting bahwa penguasa bumi adalah manusia. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita adalah seluruhnya sebagai khalifah di Itu muka bumi, maksudnya, dengan khalifah. derajat yang berbeda-beda, Dengan maksudnya derajat yang ya. berbeda. Nah, lalu bagaimana Allah melihatnya si penguasa ini? Kalau lurus dan masyarakatnya mau dipimpin sesuai dengan rule of the game-nya Allah, selamat dia. Tapi begitu dia melenceng, melakukan kerusakan di muka bumi, semana-mana di muka bumi, oleh Allah dihajar oleh dalam tanda kutip alam yang menjadi kaminya Allah. Menjadi kaminya Allah, karena Allah itu sayang, Rahman Rahim. Maka yang menghajar dia itu alam sebetulnya. Akibat kesalahannya, sistem berjalan. Maka jadilah pemirsa, penguasa-penguasa yang taat, patuh sesuai dengan rule of the game-nya Tuhan. Ya, rule of the game-nya Allah. Apabila kita keluar dari situ, bumi, alam, laut, api, gunung bekerja untuk menghantam kita. Maka mari kita berjual beli kepada Allah. Karena penguasa bumi ini orang-orang yang berjual beli sama Allah, yang klik dengan Allah, yang oleh Allah nantinya diberikan semacam reward dalam bentuk sebuah kekuasaan. Surat 9 111 sampai 112. Itulah yang nanti oleh Allah ditunjuk sebagai penguasa-penguasa bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lanjut. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Lanjut 112-nya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, Yes. yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Jadi orang-orang yang oleh Allah ditunjuk sebagai penguasa bumi adalah orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah, memelihara sunnatullah, memelihara sistem Allah. Maka orang ini adalah diistilahkan oleh Allah sebagai penegak din, hakimuddin, menegakkan sebuah sistem Tuhan. Di sini Allah bekerja nanti untuk memberikan orang ini agar supaya dia mampu membawa yang dipimpinnya ini berbahagia dunia dan akhirat. Inilah namanya hakimuddin. Ya, baca dulu dinnya, sistemnya, surat 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, kepada sistem Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Terus? Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. itulah sistem yang lurus. Terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah bikin sistem, Allah bikin sunnatullah, bisa diartikan sebagai agama, adalah sebuah sistem antara makhluk dengan Tuhannya. Nah, ini tetap dari dulu, fitrah. Fitrah itu tetap tidak ada perubahan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini hanya sebagai copy paste. Dulu pernah terjadi, akan terulang terus menerus. Cak Rocky, matahari terbit dari mana? Timur. Tenggelam. Hari Selasa dia terbitnya dari Rebo, Kamis, tetap tidak ada perubahan. Demikian juga peradaban. Peradaban tidak ada perubahan, tetap seperti itu, tetapi tidak banyak orang mengetahui. Orang yang mengetahui ini adalah orang yang menjaga hukum-hukum Allah, yang membaca, yang mengetahui wahyunya, sehingga mereka inilah oleh Allah disebut sebagai hakimuddin, orang-orang yang mendirikan sebuah din Allah atau sistem Allah. Nah, orang-orang ini akan dikasih reward oleh Allah sebagai penguasa bumi. Ya, surat 42 13 sampai 15. Bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syar'a minad din ma wasa bih Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. An aqimuddin. Coba bahasa Indonesianya. Dia Ya. telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, Terus? dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi dan Muhammad. apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Tegakkanlah sistem atau agama dan kamu jangan pecah belah. Nah, pemirsa di rumah, Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan yang tadi disebutkan adalah dulunya sebagai orang-orang yang oleh Allah tunjuk sebagai penguasa bumi. Maka Rasulullah, Nabi Muhammad pernah mendirikan apa itu Mekah dan apa itu Madinah. Lalu kemudian menjadi percontohan dunia, menjadi sebuah negara yang begitu wahyu. Maka barang siapa yang dalam bekerja untuk kebersamaan orang banyak, negarakah, komunitaskah, ketika melalui wahyu, maka mereka oleh Allah dikasih reward yang namanya khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Lalu apa syarat-syaratnya? Dan apa yang harus dibawa dari Allah? Nanti kita akan setelah yang berikut ini. Ya. Saya juga pasti penasaran seperti apakah
yang namanya khalifah itu secara detail ya, biar kita paham. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Tema kita kali ini mengenai penguasa bumi, dan ternyata adalah kita, pemirsa. Kita yang menguasai bumi, ya. Jadi jangan diam saja, jangan merasa udahlah begini aja deh. Harus berbuat lebih loh. Iya dong. Iya, untuk kebaikan bersama tentunya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, mewakili pemirsa. Ya. Tugas kita sebagai khalifah ini apa dong, Cak Nur? Menghancurkan atau memelihara? Memelihara pastinya. Ayo, apa tugas kita? Menghancurkan atau memelihara? Nah, oke, kita lihat dulu. Jayub, sampean tuh khalifatullah apa khalifatin? Khalifatullah. Nah, jadi wakil siapa? Wakil Allah. Tapi wakil agama. Wakil Allah. Wakil Allah. Kalau wakil Allah harus tahu sifat-sifat Allah nggak? Harus. Harus. Kita wakili sifat-sifat itu, kita jalankan. Itu khalifah namanya. Itu. Sekarang sebelum yang lain, sifat-sifat yang ringan, ada sifat yang terberat loh. Yang itu harus kita emban dari mulai bangun tidur. Ketika kamu berhasil menjadi orang ini, pengemban tugas ini, kamu akan dapat reward. Nih, Allah memperkenalkan pemirsa kepada di antara kita bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa tadi? Tuh, udah ada yang tahu tuh, surat Naml 12 tuh. Itu cara perkenalan Allah kepada kita. Baca. Dengerin. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya? Katakanlah, Dengerin. Katakanlah. Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah. Katakanlah kepunyaan Allah. Terus? Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Tahan. Jadi Allah memperkenalkan atas dirinya apa? Kasih sayang. Berarti yang kita emban apa? Kasih sayang. Lah iyalah. Kalau semen merasa atau kita semua merasa wakil Tuhan, ya harus berbuat kasih sayang. Ini bagi yang beragama X, Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Oke, yang nyebut Tuhan deh. Terserah mau Tuhan yang bagaimana. Surat 6 ayat 54. Lah kasih sayang juga. Ya, kita lihat. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Ya. Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Tuhanmu, terserahlah. Saya mau yakini Tuhan yang mana namanya, tetap kasih sayang. Gitu loh. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih. Ibu-ibu lahir di bumi ini dengan bumi dulu mana? Lah iyalah, kalau gak ada bumi eplek macam begitu. Ya. Apakah dengan adanya bumi sendirian begitu ibu bisa lahir? Enggak, masih harus perlu apa? Flora. Ya, untuk kita ini fauna, air. Ya, kemudian planet yang lain. Kalau bumi tok gitu nggak ada matahari, bisa hidup nggak? Enggak lah, karena flora ini begitu kena matahari dia ngeluarin O2, oksigen. Jadi oksigen ada yang kuat nggak bisa napas, nggak bernapas 3 jam, ada yang kuat? Nggak ada. Paling juga 3 menit toh. 3 menit nggak ada udara, mati kita. Udara diproduksi oleh bumi yang menumbuhkan flora. Flora harus dikasih air, kemudian ada fotosintesa dari matahari, baru keluar tuh udara, baru kita bisa hidup. Jadi Allah kasih sayang nggak sama kita? Kasih sayang, Cak. Gara-gara membangun atau melahirkan, membentuk, menciptakan seorang Endang misalnya, seorang Sahrul, Allah harus bikin bumi, harus bikin udara, harus bikin matahari, harus bikin semuanya. Oke,
Itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, kita sedang mewakili dia toh di bumi. Kita sedang mewakili dia. Harus berbuat apa? Kasih sayang juga. Lah iyalah, nggak cocok kalau kita merusak, kalau kita saling berselisih, nggak cocok. Mana ada sifat Tuhan berselisih? Ada pernah didengar Allah Maha berselisih? Nggak ada. Ada Allah Maha ngerusak? Nggak ada. Allah Maha kasih. Jadi kita sekarang mewakili apa? Iya tadi sifatnya apa? Kasih Jadi mewakili sayang. apa? Kasih sayang. Nah, makanya biismi. Ya, surat 1 ayat 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biismi atas nama. Biismi Atas nama. Atas nama apa kesononya? Allah Terus yang maha pengasih dan penyayang. jadi kita atas nama Rahman Rahim kan? Atas nama Rahman Rahim. Jadi kita harus atas nama kasih sayang kan? Nah, itulah tugas-tugas manusia di bumi. Atas nama kasih sayang. Memelihara kehidupan manusia, memelihara alam. Ibu-ibu dulunya dari apa? Kok tiba-tiba timbul jadi begini? Hah? Dulunya tiba dari apa? Air, apalagi? Ya, ujung-ujungnya kalau reproduksi jadi air sperma toh? Nah, surat 23, 12, 14. Kita lihat Jasarul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Jadi manusia dari apa? Saripati berasal dari apa saja saripati yang berasal dari tanah? Bebek, Bebek. Lo iya benar. Kangkung. Karena apa? Bebek, ayam itu nggak bisa hidup kalau nggak ada makanannya. Makanan bebek, makanan ayam, makanan kambing. Kambing harus makan rumput nggak? Ya, rumput dari apa? Iya, karena di situ tuh munculnya dari tanah semua. Itu saripati. Jadi saripati tanah itu luas, Cak Sarul. Bisa rumput, bisa air itu sendiri, bisa belerang, bisa nitrogen, macam-macam itu. Itu saripati, itu semua ada dibungkus oleh tanah itu. Jadilah kita ini manusia dari saripati berasal dari tanah. Berarti anak yang lahir tahun 2020 sekarang ada di mana? di pohon-pohon. Anak yang lahir tahun 2020 sekarang masih di mana? Masih di... Yang tadi di Saripati itu di sawi, ya, di ikan, oh iya di situ tuh, di air, nah itu dikemas oleh Allah. Yang kemudian ini menjadi sebuah ekosistem, gitu loh, Cak. Jadi boleh nggak saya katakan manusia ini berasal dari ekosistem dulunya? Hah? Boleh. Loh iya, dari tanaman, dari hewan, dimakan emak bapak kita, yang dimakan bapak kita jadi sperma, oke, ya, di telur, yup, kemudian di padi, di situ tuh dimakan emak kita, bapak kita, jadi sperma. Itulah cikal bakal manusia. Berarti manusia dari apa? Ekosistem. Begitu lahir merusak ekosistem, nggak cocok. Begitu lahir, maksudnya Allah untuk melanjutkan ekosistem ini, karena kita kan berketurunan, ya, makin hari makin banyak, ekosistem berjalan terus ini. Rombongannya Sarul merusak ekosistem, berarti dia sedang mengantisipasi atau mengamputasi, motong kehidupan seterusnya. Bayang nggak? Orang seperti dia, ya, yang motong kehidupan ini karena dirusak ekosistem, nggak melahirkan generasi yang baru, boleh nggak dijadikan khalifah seperti ini? Wah, rusak. Merusak ekosistem. tidak mewakili Allah. Tidak mewakili Allah, mewakili siapa? Sebelahnya siapa? Sebelahnya. Nah, iya. Iblis. Nah, itu ngerusak dia masalahnya. Ya, masa ngerusak? Oleh Allah dimaksudkan kita dilahirkan untuk melanjutkan pekerjaan dia. Ya, tadi imamnya tadi ya sakit set gitu. Melanjutkan apa? Memelihara ekosistem, memelihara kehidupan manusia, memelihara tumbuh-tumbuhan, memelihara macam-macam dalam konteks kasih sayang. Itulah biismi. Itu atas nama sang kasih sayang, gitu loh. Atas nama Allah yang Maha kasih sayang. Ayub kerjanya pelit. Pelit kasih sayang nggak pelit? Wah, Enggak lah.
Pelit itu menumpuk-numpuk harta sehingga hartanya nggak bisa dipakai untuk kepentingan umum. Ya. Ayub dijadikan khalifah mestinya ngerusak. Konsepnya kan khalifah itu bukan ngerusak harusnya. Ngerusak dia. Berarti ketika dia ngerusak, dia pelit sedang mewakili siapa? Iblis. Oh. Maka kita harus menjadi khalifah Allah, menjadi pemimpin bumi yang ikutin aturan-aturan Allah. Sehingga Allah berikan reward. Negara kita menjadi baik. Apa yang kita pimpin, siapa-siapa yang kita pimpin, menjadi semuanya tunduk patuh taat pada aturan Allah. Nah, itulah penguasa bumi yang sebenarnya. Kira-kira dimaksud Allah penguasa bumi, manusia ini, untuk merusak atau untuk melihara? Melihara. Maka seluruh para nabi oleh Allah dijadikan penguasa bumi, itu memelihara dan membangun sebuah arena kasih sayang, membangun situasi damai, baldatun thayyibatun warabul ghafur, membangun sebuah suasana negeri yang dipimpinnya, peradaban yang dipimpinnya damai, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Itulah yang disebut dengan satu, yang namanya Darussalam. Dua, disebut sebagai Firdaus. Ketiga, disebut sebagai Aden. Gitu. Maka penguasa bumi oleh Allah disuruh membentuk dan membangun suasana damai yang disebut Darussalam. Nanti kita buka satu per satu. Oke, jadi kuncinya tuh kasih sayang ya, Cak Nur ya. Amin. Kuncinya kasih Bisa sayang. menjadi khalifah. Amin. Nah, apa saja yang lainnya untuk kriteria kita menjadi seorang Amin. khalifah? Ya. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penguasa bumi atau khalifah. Kita sedang membicarakan mengenai kita, tapi banyak di antara kita yang tidak tahu tugas dan fungsi kita ketika kita berada di bumi. Enak aja, udah dikasih fasilitas, kasih tapi bumi, nggak ngikutin aturan. kasih matahari. Iya. Nah, tadi kan sudah kuncinya kasih sayang. Ya. Lalu apa lagi, Sanur? Ada. Kasih sayang itu gini, Mas Ayub. Bentuk kasih sayang itu ketika ada orang kehujanan dikasih apa? Payung. Ayo. Ketika ada orang lapar dikasih apa? Makan. Makan. Ya. Jadi ketahuan pada lapar semuanya kayak. Bu, masih subuh. Entar ya. Ya. Ntar jam 8 deh makannya ya. Jadi kalau ada orang lapar diapain? Makan. Dikasih tapi ada jam-jamnya, maksudnya jam detik makan. Nah, ya, dikasih makan. Kalau ada orang nggak tahu, Dikasih tahu. Kalau ada orang telanjang, Kasih baju. dikasih baju. Jadi kasih sayang itu apa? Artinya kasih sayang itu nawin, mengetahui, mengerti, gitu loh. Apa yang dibutuhkan? Perasaan orang lain. Itu kasih sayang. Oke. Perasaan manusia di bumi ini macam-macam. Nah, kita harus mengakomodir perasaan manusia semuanya. Gitu loh. Yang kaya kepingin apa, yang miskin kepingin apa. Oh, itu semua tuh jadi satu. Kita harus nawin. Wakil Tuhan, wakil Allah harus tahu nih perasaan orang karena kasih sayang. Gitu loh. Nah, maka di sana akan timbul ya sebuah perbuatan-perbuatan sang khalifah ini yang mampu mengakomodir semua kepentingan orang, semua kepentingan manusia. Itulah kasih sayang. Nah, kasih sayang harus dibatasi dengan hukum. Gitu loh. Sebab kalau bicara kasih sayang mah ya luas banget. Ayo isi pikirannya kasih sayang itu memangku siapa saja. Ya dong. Ya enggak. Ada kasih sayang itu ya dipangku, ya kan kasih sayang kan. Ya kalau mangku salah gimana? Maka salah hukum. Betul. Untuk mengatur kasih sayang itu, maka khalifah minimal harus mempunyai dua sifat, yaitu dia mengerti perasaan siapapun yang ada di muka bumi, dan dia harus membatasi siapapun di muka bumi dengan hukum. Kalau tidak, kasih sayang kebablasan. Maka barang siapa yang mampu memelihara hukum-hukum Allah dan mampu berkasih sayang, itu kriteria awal untuk menjadi syarat seorang khalifah atau seorang pemimpin bumi. Nah, maka hukum Allah harus dijaga.
Surat 9 112. Atau harus dipelihara? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, Terus? yang beribadat, Terus? yang memuji Allah, yang melawat, Ya. yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Oh ya, orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu orang yang mampu memelihara hukum Allah. Karena mereka orang beriman. Maka Allah sampaikan bahwa langit dan bumi ini sesungguhnya kuciptakan untuk tanda kekuasaan kami kepada orang mukmin. Artinya si khalifah itu diambil dari si mukmin sebetulnya. Gitu loh. Nih baca Mas Ayub, bahwa alam semesta ciptakan itu khusus tanda bagi orang mukmin, orang yang mengerti dan memelihara hukum Allah. Ya, nih surat 29 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Nah gitu. Jadi mukmin ini adalah orang yang mampu memelihara hukum Allah, yang mampu mengamankan manusia dengan hukum Allah. Maka Allah juga bersifat pemelihara. Memelihara apa saja yang setiap hari dibaca oleh rekan-rekan kita di dalam ayat kursi. Memelihara apa saja dipelihara, termasuk hukum-hukumnya. Surat 2 255 bahasa Arabnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, lagi terus mengurus makhluknya, terus tidak mengantuk dan tidak tidur. terus Kepunyaannya yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. terus Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. terus Dan mereka yang tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. terus Kursi Allah meliputi langit dan bumi, terus dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah memelihara makhluknya, tidak Mengantuk dan tidak pula tidur. kalau orang ngantuan itu sifat Allahnya sedikit kali ya. Ada yang kesinggung nih. Hah? Makanya nggak berani ngeliat sini. Yup. Kalau ada orang ngantuan gitu kan. Enggak, ini Enggak ya, Bimu sekarang udah seger lagi kok. Seger lagi. Allah itu tidak ngantuk, nggak tidur. Sifatnya. Kemudian memelihara makhluk. Ya, kita pelihara semua. Ya. Pohon kita pelihara. Gunung kita pelihara. Oke, makhluk yang ada di muka bumi, bukan di matahari ya. Aset-aset Allah. Aset-aset Allah di muka bumi harus kita pelihara tuh. Aset-asetnya. Gunung kita pelihara. Yang di muka bumi, manusia, hewan, tumbuhan, terus kita pelihara ini. Karena kita jadi khalifah pemimpin ini. Kita hitung kebutuhannya bagaimana untuk masyarakat banyak. Kita hitung nih. Tapi ingat, kita bukan khalifah di matahari. Oke? Jadi matahari bukan urusan kita. Itu nggak mungkin kita ke sana. Khalifah di muka bumi, khalifah fil ard. Jadi di muka bumi ini yang kita atur, termasuk mengatur gunung. Gunung suka meletus gak? Iya.
Tapi gunung meletus itu kira-kira menyenangkan apa menyedihkan? Kok gitu? Harusnya menyenangkan dong, karena dia meletus pada tempatnya. Gunung itu knalpot bumi. Ya, di dalam ada supernova, api bergejolak magma terus. Harus ada keluarnya. Dan api ini memasak laut dan memasak gunung. Laut dimasak oleh api magma ini, maka keluar asap, jadilah gumpalan-gumpalan atau awan yang mengandung apa? Kalau laut mengandung garam. Yang ini dimasak juga. Yang di laut mengandung asam. Garam di laut ketemu asam di gunung. Jadi apa? Ayo, sayur asam. Ayo. Asam garam di laut, asam di gunung. Ditabrak oleh angin sebagai sistem. Begitu ketemu jadi hujan. Hujan untuk menghidupkan ini semua. Pohon kita makan juga, muter begitu. Nah, kita oleh Allah disuruh melihara ini. Itu. Jadi gunung meletus harus bersyukur. Karena apa? Tepat pada tempatnya. Kalau knalpotnya nggak pakai gunung, si bumi ini keluarnya di mana? Ya kalau keluar di pasar gimana? Ih, bahaya. Makanya begitu gunung meletus, bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah, alam sedang melakukan peremajaan untuk aku dan anak cucuku. Karena apa? Begitu meletus belum gitu ya, yang keluar tuh salah satunya juga belerang untuk pupuk. Oh iya, dibuang, diterangin seret kalau akhirnya tanah jadi subur. Allah lagi mupuk tuh. Kalau Pusri mupuknya ngirimnya pakai kapal atau pakai mobil. Kalau Allah pakai angin, pakai angin blum sono, gitu kan? Nah, bekerja lagi. Jadi ketika gunung meletus harus bersyukur nggak? Halo, harus bersyukur nggak? Bersyukur. Harus. Bahwa kemudian ada orang terkena letusan itu, salah pemerintah, salah khalifah bumi tidak mengatur ini semua. Gitu. Kenapa? Tidak boleh siapa yang bertempat tinggal di atas gunung. Ada ayatnya. Itu surat 7 ayat 74. Jadi khalifah terus jelas pakai wahyu. Jangan ngawur nanti. Kasihan orang korban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar. Dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Gunung dipahat lagi untuk bikin rumah mewah di atasnya. Ya, soal salah benar nanti urusannya. Tapi ketika gunung meletus, kan kepalanya yang kena. Ya, ini bukan persoalan salah benar ini. Kamu akan jadi korban. Ya, gunung meletus. Padahal gunung meletus itu rahmat, merupakan teori dan sekaligus ekosistem. Ya, hukum alam lah ya. Praktek ekosistem yang harus meletus. Dengan letusan itu berbagai hal yang akan dibawa oleh si gunung ini atas perintah Tuhan, yaitu membawa pupuk dan sebagainya. Jadi harusnya berbahagia. Sistem sedang berjalan, alam sedang melakukan peremajaan. Bahwa terkena di kanan kiri, yang salah bukan Allah. Allah Maha Suci dari kesalahan. Yang salah pengelola bumi. Itu maksud saya. Siapa? Khalifah yang ditunjuk oleh Allah. Maka jadi khalifah bumi harus tahu wahyu. Wahyunya disarankan membangun rumah di tempat datar. Jangan kemudian gunung dipahat. Yang berbahaya apa? Karena gunung ini pemirsa dilihat ini, ya, tektonik ini selalu bergerak. Ketika dia bergerak, ya, yang kuat itu ke bawah, yang tidak kuat menggunung. Jadi gunung ini tanah yang tidak kuat. Maka Allah berfirman, gunung itu pasak. Karena ada satu jadi pasak nih, yang kuat ini tanahnya. Yang nggak kuat, yang lentur, subur ini jadi gunung. Maka setiap gunung subur. Oke. Nah, karena kesuburannya, si gunung itu mudah meletus untuk, ya, mengamankan api yang ada di dalam. Diletuskan, harusnya berbahagia. Oh iya,
Kalau ini sampai meletus di pasar atau di musola, kan rawan, atau di TK anak-anak. Jadi diletuskan memang di satu tempat yang memang sudah Allah atur, gitu loh. Maka dia lembut, ya. Maka dia subur. Sebetulnya sekedar untuk rumah, ya, mengelola kesuburan yang sementara, silakan saja di atas gunung untuk kesuburan saja, bukan untuk tempat menetap. Itu termasuk hal-hal lain yang sudah diatur, Amin. seringkali diabaikan ya oleh kita manusia. Baik, Cak Nur, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada para penonton di studio untuk bertanya kepada Cak Nur. Tapi sesaat lagi, tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Wah, ini sebetulnya kajian yang jarang-jarang ini ya, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, seperti peruntukan-peruntukan yang sebetulnya banyak sekali tidak sesuai. Nah, tadi bicara mengenai gunung tadi. Kenapa? Cak Nur, Pasak tuh ya? Iya. Itu seperti apa sebetulnya hukumannya untuk kita? Ini cerdas banget ini. Cak Nur, itu apa gunung yang pasak tadi itu? Kebanyakan manusia melihat gunung itu bukan pasak karena ke atas, ya kan? Ya. Pasak itu di mana-mana ke bawah kan? Tapi ada firmannya bahwa gunung itu pasak. Allah lebih tahu. Ya, surat 78 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala autada. Gunung itu pasak. Pemahaman sementara dilihat dari sisi teknis. Apa hubungannya dengan pasak? Wong ke atas kok. Masa pasak begitu? Tapi tadi ya, tektonik ini bergerak nih, lempengan tektonik ini. Yang kuat ke bawah, tabrakan setiap hari. Bawah jadi pasak nih. Merajut ada 7 tingkatan, yang ada 7 lapis ini. Yang nggak kuat ya otomatis gunung itu. Ini subur ini. Tanah nggak kuat, tanah lembek. Maka di sini apapun ditanam bisa tumbuh. Maka gunung identik dengan pertanian. Ditambah lagi ada satu letusan dari gunung sebelahnya yang berdekatan yang menaruh pupuk di situ. Maka kanan kiri gunung itu identik, automatically ya, menjadi tanah yang subur. Maka oleh Allah ya, untuk dijadikan rumah tetap berbahaya di situ karena terjadi letusan. Tapi sekedar rumah tidak permanen untuk mengelola pertanian dipersilakan, gitu loh. Maka menjadi khalifah bumi, Ayub ya harus mengetahui hukum Tuhan, harus mengetahui. Kalau tidak, kasihan yang rugi masyarakat yang nggak tahu, khalifahnya nggak tahu. Bayangin, parah nggak ini? Makanya oleh Allah, seorang khalifah itu harus mengerti pemeliharaan, mengerti aturan. Nah, pohon-pohon yang Allah ciptakan, yang kemudian untuk nafas kita, harus dipelihara, harus sekarang ini tetap ditanam. Potong 1 tanam 3, potong 1 tanam berapa, gitu loh. Nah, sehingga nafas terjamin. Ketika kita tidak memelihara ini, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Surat 5 ayat 32-33. Apalagi merusak. Enggak. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kita membunuh satu orang tanpa alasan, membunuh semua loh. Lanjut. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, memelihara kehidupan dengan nafas dari pohon tadi, seorang manusia nanam pohon maksudnya, terus maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini tugas kita semua nih khalifah, untuk menanam pohon itu dalam rangka memelihara kehidupan manusia semuanya. Lanjut, bagi yang rusak. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas Terus? dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh, terus? Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya Ngerusak bumi itu memerangi Allah loh. Lanjut. dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib Tuh, terus? atau dipotong tangan dan kaki mereka Terus? dengan bertimbal balik Atau? dibuang dari negeri tempat kediamannya. Dibuang. Terus? Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Terus? Dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. Jadi kalau Cak Ayub nanti jadi khalifah bumi, jadi pemimpin bumi, ya, di sini nggak usah takut-takut, sudah di backup oleh Allah. Ada orang melakukan kerusakan bumi, sikat. Siap. Kenapa? Demi ketimpangan kasih yang lain. Oke. Ada orang melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan aturan Allah, terutama melakukan kerusakan dan dalam tanda kutip seakan-akan membunuh semuanya, sikat pakai aturan, gitu loh. Bagi orang-orang yang melakukan penanaman atau pembelahan bumi dikasih reward harusnya, gitu. Maka illegal logging misalnya, kalau itu memang mereka jelas-jelas terbukti melakukan kerusakan di muka bumi, khalifah di muka bumi sini Indonesia harus berani untuk melakukan ketegasan wahyu atas nama wahyu, atas nama Allah, atas nama khalifah. Tangkap, gitu. Cuma masalahnya ya nyikatnya itu belum ini kan, masih baru ngelap-ngelap aja gitu. Khalifahnya kalau Ayub pemberani dia. Oh, kita tunggu gebrakannya. Tapi nggak mungkin kayaknya. Guyon yuk, khalifah bumi nggak boleh marah. Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan Janur. Ya. Pertanyaan kepada para jamaah yang ada di studio. Oh ya. Satu pertanyaan Iya. dari sebelah mana ya? Ya. Mana? Oh ini. Ada Oke, mau sudah nanya ini? siap. Ya, boleh, Oke. boleh. Silakan. Ya. Berdiri Silakan. Mbak mungkin. Berdiri, Biar Mbak. kelihatan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya. tadi Ca mengatakan bahwa khalifah itu adalah seorang mukmin atau yang mengerti hukum-hukum Allah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pemimpin atau seorang khalifah yang memang tidak mengerti dengan hukum-hukum Allah? Bagaimana sikap kita sebagai yang dipimpin atau pemimpin? Amin. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti secara khusus akan saya jelaskan mukmin itu apa secara khusus. Tetapi gambarannya mukmin itu adalah orang-orang yang mengerti hukum Allah dan punya komitmen moral kepada Allah. Nah, bagaimana dengan pemimpin yang tidak mengerti ya hukum Allah atau tidak punya komitmen moral, sehingga perilakunya tidak bijak, tidak kasih sayang, serampangan? Ya udah, nggak usah kita pilih lagi. Udah sekali aja. Yang begituan mah istilahnya, ya udah nggak usah kita pilih lagi. Cocok nggak Yop? Ya oke, nggak usah kita pilih lagi lah, siapapun orangnya di lembaga manapun. Ya oke. Kita bukan bicara muslim non muslim ya Cak ya, tapi bagaimana kualitas seseorang ya. Allah bicara yang mukmin. Nanti kita bahas mukmin itu apa. Oke? Karena lagi santer nih. Maaf, gua nggak mau dipancing-pancing, gua nggak mau. Ayo lanjut. Ya. Soalnya kita berada di daerah Jakarta, Ya, masalahnya ya. ya. Oke, baik. Terima kasih Eh, kepada Cak ya, Nur. Tapi ya. sebelum kita berpisah, Siap. kesimpulannya. Kesimpulannya gini, sepele. Jadi khalifah itu harus tahu assalamualaikum sama basmalah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita harus atas nama Allah untuk berbuat kasih sayang. Assalamualaikum, kita harus mampu membuat sejahtera. Maka tadi ya, seorang khalifah yang sukses adalah seorang khalifah yang mampu membangun suasana damai sejahtera. Assalamualaikum ya. Nah, siapa yang paling sukses? Kita lihat ayatnya surat 10 ayat 25 sebagai kesimpulan. Itulah jalan yang lurus. Bahasa Arabnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. ini kesimpulannya.
Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Pemirsa, untuk khalifah adalah ketika manusia mampu untuk menciptakan Darussalam, yaitu negara yang damai. Itulah Baitullah, rumah Allah yang sebenarnya. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, Para khalifah Ya, dimaklumi para sesuai khalifah. dengan kerjaan masing-masing. Ya, baik. Terima kasih kepada para khalifah yang sedang menyaksikan TVRI. Amin. Semoga kita bisa dengan sebenar-benarnya menjalankan fungsi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Amin, Rasul. Terima kasih Cak Nur. Ya, Terima kasih Cak Ayub. Siap. Cak Rocky dan juga ibu-ibu semuanya. Insyaallah kita semuanya semakin hari semakin dicintai Allah karena kita terus mengejar ridhonya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.